Ya, Tribuners, saya Khairul Muzaki melaporkan dari Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Akhir-akhir ini sempat viral di media sosial bahwa salah satu masjid di Desa Ngargotirto, Masjid Al-Fatah, harus dibongkar. Dibongkar karena dijanjikan oleh seorang donatur atau pengusaha akan dibiaya pembangunannya sampai selesai. Masjid ini sudah dirobohkan sejak sekitar Februari lalu, Februari 2022. Namun dalam perjalanannya sempat tidak ada kejelasan dari donatur yang sempat menjanjikan akan membiayai pembangunan masjid ini. Panitia sempat ditransfer 10 juta, namun kemudian setelah itu sempat tidak ada kejelasan hingga baru-baru ini berita ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Belakangan donatur yang bersangkutan menghubungi kembali panitia dan beralasan bahwa dia yang seorang pengusaha sedang mengalami masalah keuangan pada usaha keluarganya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan berbincang langsung dengan Ustadz yang mengampu masjid ini, dan menariknya Ustadz Muhammad Soleh ini sudah bernadar akan berpuasa sejak masjid ini dibongkar atau mulai dibangun sampai pembangunan nanti selesai. Meskipun belum ada kejelasan sampai kapan pembangunan masjid ini akan selesai, Ustadz Soleh akan memutuskan akan tetap meneruskan puasanya sampai nanti masjid ini rampung dibangun. Entah bagaimanapun caranya, ini panitia juga sedang memikirkan bagaimana proses pembangunan ini juga akan selesai dan Ustadz Soleh juga bisa mengakhiri puasanya. Ini saya sudah bersama langsung dengan Ustadz Soleh. Oke, Pak Ustadz, Pak bisa Pak jelaskan ini gimana Pak proses pembangunan masjid ini, awalnya gimana Pak sampai kemudian ini dirobohkan dan gini. Sekilas saja kan. Ya, ini awalnya kan akan direnovasi, terus akhirnya dibongkar, diganti masjid yang baru. Tapi dalam perjalanannya sudah Pak ya, sudah dihubungi lagi Pak ya. Artinya tanggung jawab itu dari donatur. Ya, tanggung jawab. Setelah ada kejadian seperti ini, dari pihak donatur menghubungi dan tanggung jawab. Alasannya apa Pak kemarin nggak ini Pak? Mungkin ada kendala keuangan. Anaknya ada yang usahanya mengalami. Ya. Akhirnya mungkin uang dialihkan kepada anak. Tapi tanggung jawab. Ustadz Soleh sendiri ini kabarnya sudah berpuasa Pak. Sejak kapan Pak? Sejak dibongkar masjid Pak. Sampai kapan Pak nanti rencana puasa? Insya Allah selesai kubah sampai naik. Sampai kubah naik ya. Dengan ini Pak kemarin sempat tidak ada kejelasan itu, apakah akan ini Pak tetap berpuasa nanti sampai pembangunan selesai entah kapan ini Pak? Iya, tetap enggak menggoyahkan niat saya untuk berpuasa. Meskipun nanti pembangunannya sampai molor itu Pak, iya, jadinya tetap insya Allah. Tetap puasa Pak. Harapannya apa Pak dengan puasa itu Pak? Harapannya semoga menjadi masjid yang diberi ridho oleh Allah, masjid yang membawa berkah ke lingkungan masyarakat, makmur wilayah Malaysia. Terima kasih Ustadz Soleh. Semoga lancar pembangunannya. Demikian Tribuners, wawancara saya dengan Ustadz Soleh. Ustadz Soleh itu yang mengampu masjid ini. Beliau sebenarnya pendatang, berasal dari Magelang, dan rumah beliau juga ikut dirobohkan, ikut dibongkar, dan
sekarang menumpang di rumah warga. Beliau asli Magelang, kemudian bermigrasi di desa Ngargotirto untuk mengampu masjid ini karena melihat kondisi masyarakat di sini memang sangat membutuhkan pendidikan agama. Dan beliau rela meninggalkan tempat tinggalnya, mata pencahariannya, dan memboyong seluruh keluarganya ke desa ini yang terbilang mungkin desa cukup terpencil ya, karena berbatasan dengan Waduk Kedungombo di Grobogan. Terima kasih Tribuners, sampai ketemu kembali di liputan-liputan selanjutnya, live report selanjutnya dengan tema-tema yang menarik.